itu kan gila itu. Ratusan bahkan ribuan orang nonton, kemudian join, ya wis bubar ora ono apa-apa. Iya. Itu sampai sekarang itu memang mengharukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngantri pencak, salam paseduluran. Hari ini kita ketemu lagi. Terus hari ini kita ngobrol tentang pencak silat lagi. Kebetulan hari ini ketemu salah satu narasumber kita, teman saya, sahabat saya, kakak saya, konco kendel yang luar biasa, yaitu menemani saya dari tahun 2012, 2011 akhir sampai 2012 pertengahan sampai sekarang, gitu, yaitu, tanpa sambat. Meskipun saya tahu dia sambat. Oke, saya perkenalkan Mas Wani Hari Darmawan ya Mas ya. Hai. Matur nuwun ya Mas. Sami-sami. Matur nuwun sudah di Put 48, matur nuwun sudah di ngantri Indonesia. Matur nuwun Mas kabeh Mas. Sami-sami. Siap. Mas, sekarang sibuk apa? Kemendi, kemarin habis dari Jepang. Iya. Asik, kalau cukup-cukup di Jepang mulai. Nganu cari UMR yang lebih. Enggak dalam rangka apa Mas di sana Mas? Ada syuting mas. Syuting? Ya film series. Oke. Film series gitu. Buatan Indonesia. Buatan Indonesia bekerja sama dengan aktor-aktor Jepang. Oh ya? Jadi di sana ngomong Jepang, saya ngomong Indonesia. Jadi podera gaduh itu. Berapa lama Mas kemarin di sana? Seminggu mas. Dibayar ini Jepang. Nunut kademen Iya. saudara. Teman-teman, asal Anda tahu, beliau ini pencaksilat juga. Beliau ini aktor, ya toh, sudah banyak filmnya. Kemudian, untuk Piala Citra kemarin ya Mas ya, tahun 2019, pemeran pembantu Pria terbaik. pria terbaik. Padahal banget ya aku baiknya. Loh, peran pembantu. Oh, peran pembantu ya. Baiknya itu kan jadi pembantu mas. Luar biasa. Satu lagi, Mas Wani ini termasuk aktif menulis buku. Gitu Mas. Saya sempat saya tahu itu kalau nggak salah dari tahun berapa? 92. Saya menulis dari Maksudnya yang sudah diterbitkan dari kalau nggak salah ya Mas ya. dari 2005 ya. Oh 2005. Oke. Yang antropologi itu apa Mas? Lali sih di buku lali. Ada beberapa yang ada hubungannya sama selat. Ya toh, buku apa Mas? Ande aku seorang pesilat. aku surat pesilat. Terus kemudian ada lagi beberapa apa Mas? Setelah itu kemudian itu saya terbitkan sendiri, kemudian dimaui oleh penerbit Indonesia, diedit kembali, judulnya jadi Jurus Hidup Memenangi Pertarungan. Jurus Hidup Memenangi. Isinya apa Mas? Ya sebetulnya cuman secara subjektif saya menafsir keilmuan dalam silat yang bisa diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Andi aku seorang pesilat Sama, sebetulnya sama. Sama. Hampir sama. Sama. Terus suara Suara itu jadi menulis antologi monolog. Monolog. 3 buku sampai depan pintu, Suwarna-Suwarni, kemudian Dunia Abdi. Bukan, produktif loh Mas. Satu lagi, jangan lupa, ya toh, pelukis. Wah, Itu yang luar biasa. Ini salah satu lukisannya Mas Wani. masa di sini. Loh, memang dari awal di sini. Oh, gitu. Nah, Mas Wani melukis. Sejak kapan sih Mas melukis? Ada setahun, 2 tahun? 2020 saya. 2020? Enggak, 2021. Merganya mau? Nah itu yang sampai sekarang saya nggak tahu karena setelah saya pameran saya usahakan untuk melukis juga nggak bisa, hilang karpe itu mas. Oke. Sungguh-sungguh hilang karpe. Terakhir
pameran kapan? Kapan April 2023. Baru itu suka. Hilang Yes. karpe mas, ya. Hilang karpe. Hilang karpe. Serius. Saya coba Padahal sebenarnya sebelumnya kan aku berarti produktif loh. waktu itu ya ratusan mas. Dengan bahan kertas, kanvas itu saya itu sampai ya 200 lebih. Dan aku senang terakhir lihat lukisannya Mas Wani hitam putih. Ya. Aku paling senang sebenarnya dari dulu saya paling suka. Nah itu juga saya ulang itu, maksudnya saya coba nulis lagi. Pakai tinta Cina. Ya, Iya toh? tinta Cina. Aku senang loh lukisannya. Dan saya cuma melihat bahwa lukisannya Mas Wani lebih banyak bergejolak sebetulnya. Saya nggak tahu. Saya juga nggak ngerti. Oh, Ini kan ngerti dari saya. April 2003 terus baru wegah. Iya, sudah saya coba berulang kali dengan kanvas, dengan karpe hilang ya mas ya. Hilang. Tekan saya ini. Iya, sungguh-sungguh hilang. Saya nggak ngerti. Yo, bukan mau sok misterius ya udah, tapi memang hilang karpe. Nah kemudian ya wes, gue udah karep merah itu wes sebenarnya. Oh iya, itu kan kadang-kadang Iya. kemudian di saat dulu aku pengen pesan minum apa? Nita. Ah. Nita. Guys. Nah, Wah, madone kayak banget. Suap. air mineral. Teh tawar hangat. Ya, oke. Tenun ya, Nit. Nah, kira-kira itu pelukis juga. Jangan lupa lukisannya banyak Mas Wani. Terus aktor juga pasti. Sampai sekarang masih. Insya Allah aktor itu ya jadi pekerjaan ya. Jenengan itu mulai kapan main film? Maksudnya saat dulu aku ngerti, tapi saat terus serius main film itu kapan? Ya setelah mendapat Piala Citra itu ya. Saya saat dulunya kan wih. Sudah 2014 saya main Pendekar Tongkat Emas. Ya itu, kira-kira itu toh kocok-kocok mereka tokat Mas. Terus ya. Ini kira ya Mas? Apa ya? Maksudnya secara penonton segala macam? Kelihatannya enggak. Oh enggak. Kelihatannya enggak. Padahal waktu itu saya tidak tahu pemasarannya. Iya, koreografernya segala macam kan? Iya. Wah susunannya ya pemainnya kan. Pemainnya hebat-hebat, Nikola Saputra, Reza Radian, saya. Yes. Bagus-bagus susunan. Koreografernya juga dari Hong Kong. Gitu. Oh iya, si biasa Mario Jet Li itu ya? Ya, namanya Sing Shop. Ya, aku berapa kali nonton One Ya, Intai. ya betul. Ada di situ juga, ada di Shaolin juga. Tapi kurang ya? Gak tahu, pemasarannya nggak begitu bagus. Padahal larang loh, Wi. Tentu saja. Mahal itu tuh Mas. Hampir berapa miliar waktu itu kan? Kalau Saya tidak. puluhan miliar kalau masalah waktu itu ya. Kayaknya. Iya toh? Terus habis itu terus. Setelah setelah Pendekar Tongkat Emas itu enggak, sampai dengan 2018 saya main Sultan Agung, Bumi Manusia. Berarti dari tongkat emas itu eh, vakum terus baru? baru itu 2018 itu. Oke. 2018. Iya, sini nih, masuk aja. Terima kasih. Makasih ya, Nit. Ya itu sampai itu terus masuk lagi 2018 sampai hari ini. Ya. Jadi Sultan Agungnya apa ya, Mas? Ya, iya sih. Aku senang jadi. Mm-mm. Maksudnya apa ya, dari nilai detail film segala macam, meskipun loh ya dengan segala macam apa namanya kepentingan loh ya, karena waktu itu kan Mustika Ratu kalau nggak salah yang sponsori ya. Betul betul. Marta Tilaar. Marta Tilaar. Marta Tilaar. Itu terus kemudian saya ngeliatnya karena mungkin peranan Sultan Agung dan segala macam ya toh. Tapi kan waktu itu saya cuma ngeliat yang saya suka tuh pada waktu yang awal tuh saya ngambil dari atas drone itu. Terus ada dua orang atau apa gitu. Nah, itu saya terus gitu. Tapi beberapa sejarah seperti terus dihilangkan gitu ya, mungkin dipotong ya, saya nggak ngerti juga loh ya. Nah itulah saya nggak tahu, kalau secara kan by version ya, ya itu kepentingan ya. Dan sebetulnya kan kita ini termasuk jarang bikin film-film
film-film seperti itu sejarah. Hmm. Sejarah kayak gitu kan jarang kan. Pada waktu itu jadi tren juga, kemudian disebutnya film biopik gitu kan. Ya, Terus ada Hoso Pramenoto, ada iya betul. banyak sekali lah Ya, ya, sejarah-sejarah gitu. Ada Soekarno. ya. Dan saya sangat sebal dengan anak-anak zaman sekarang yang tidak ngerti sejarah. Di Sultan Agung nggak ngerti yuk. Lelah ya dah. Pangeran Diponegoro nggak tahu. Iya. Padahal apa tak kira? Lebih tahu Pokemon Iya, mungkin. Isa ya 1825 sampai maghrib 1825 nggak ngerti. Maka mereka tambah lagi ya kan. Terus sekarang tadi saya baca Pramuka yang hilang. Oh, itu dia. Bayang itu kan anak-anak zaman sekarang. Nah, oke Mas, pada itu terus Mas menekuni pencaksilat sejak kapan sih? Saya menekuni pencak silat kalau gini, jadi ceritanya saya pertama ikut Bangau Putih. Tapi ini unik. Oh, Awal. Karena mainan teater. Nah, itu dia. Uniknya kan di situ. Jadi silat Bangau Putih di Jogja itu dikenalkan oleh almarhum V.S. Rendra. Oke, siap. Aku nggak tahu bagaimana kejadian persisnya, tapi bahkan sampai Suhu Sepuh itu juga datang ke bengkel teater di Ketanggungan itu. Jadilah kemudian silat itu menjadi metode olah tubuhnya bengkel teater. Oke. Nah, bengkel teater ini sejak tahun saya agak lupa, sejak tahun 70-an gitu. Tahun 70-an. Karena dominasi bengkel teater itu, saya sebut begitu aja lah. Ya. Kemudian metode ini kemudian tumurun ke bukan pecahan, maksudku dari para personal bengkel teater yang kemudian mendirikan grup-grup teater di Yogyakarta. Misalnya teater Dinasti, teater Dipo, kemudian teater apalagi bahkan sampai yang terkontemporer yang baru, teater Garasi pun menggunakan metode Bangau Putih. Jadi persebarannya begitu. Jadi saya menjadi murid luar, bukan murid organisasi. Oke, murid luar ya. Kalau murid organisasi itu kan administratif ya. Dia dikenal, tercatat, kemudian dia sabu apa. Saya itu sejak tahun 92 sampai hari ini ya nggak punya sabuk karena memang prosesnya begitu. Prosesnya begitu. Lebih cenderung ke teaternya itu. Iya, aplikasi. Proses mengolah. Betul. Ya. Waktu itu yang mengajar Mas Herno pertama kali. Oke. Terus habis PGB kan saya dengar Mas Wani belajar juga. Nah, kemudian pada tahun 2009 kalau saya nggak salah ya, pada 2009 itu saya mengikuti pencak silat Bima, Budaya Indonesia Mataram. Oke. Sebetulnya alasannya bukan soal semata-mata saya mau belajar silat, bukan. Oke. Saking buntunya saya mencari genealogi dari bapak saya. Oke. Jadi dari bapak, Simbah, Mbah Buyut. Nah, setelah Mbah Buyut ini hilang jejaknya. Sementara dari ibu itu ketemu gitu. Ya. Saya cuma penasaran saja. Nggak tahu bagaimana saya berpikir waktu itu. Bapak itu adalah murid Bima waktu muda. Oke. Siap. Dia salah satu muridnya Pak Dul Wahab. Ya. Jadi tidak diajar langsung oleh Pak Broto. Tapi salah satu muridnya Pak Dul Wahab. Saya nggak tahu bagaimana arahnya, tapi kemudian saya merasa saya ingin mencoba silat ini. Agak susah menjelaskannya, tapi maksud saya ingin mengalami apa sih yang dialami Bapak waktu itu. Setidak-tidaknya begitu. Ya. Meskipun itu juga tidak mengantar ke tujuan awal mencari genealogi itu. Dan kemudian saya masuk begitu, dan saya off untuk beristirahat itu sekitar 2013 kalau nggak salah. Off dari Bima? Dari Bima. Oke. Dari Bima, ya. Karena merasa dalam tanda kutip sudah cukup ya. Iya, tapi di situ Mas Wani dapat sabuk segala macam.
Dapat. Maksudnya Saya secara dapat. kan kalau dari PGB Oh kan iya. tidak secara organisasi. Iya. Kalau di Bima secara organisasi gitu ya. Iya, saya dapat sabuk. Oh Gitu. ya, ya, ya. Oke. Terus ya berjalan. Abis itu nggak ada main-main di tempat lain lagi nggak? Maksudnya Enggak. belajar tempat lain lagi nggak? Saya ini kan koyo wong pemulung, Mas. Aku mau tanya, main bela diri luar, belajar Saya pernah ikut Aikido, Aikido, oke. tapi malu kalau saya mengatakan bahwa saya murid Aikido wong ming rong minggu yo kurangnya piye gitu. Saya pernah dilatih oleh Sensei Teguh itu. Ya. Ya cuman apa untuk anu aja lah gitu. Oke, siap. Itu berarti nah apa tentang bahasa di PGB Bima ya toh? Sampai sekarang ya toh? Sampai sekarang saya nggak terlalu aktif, Mas. Ya. Oke. Tapi kan jadi supaya teman-teman tahu ya toh bahwa Mas Wani ini adalah salah satu apa ya inisiator ya, inisiator untuk lomba koreografi pencak. Ya toh Mas? Ya. Awal-awal gitu. Saya Mas Wani ingat nggak? Gara-gara apa Mas Wani punya ide seperti itu? Karena saya dulu sekolah tari ya, Mas ya. 4 tahun gitu. Nah, tari itu apa namanya? Mengafirmasi hal-hal yang hubungannya dengan ilmu gerak gitu. Oke. Nah, kemudian salah satunya adalah silat gitu. Saya cuma berpikir bagaimana kalau silat itu apa namanya? Kan juga sudah lama bahwa di PON di ada silat seni segala macam ya itu. Dan bagaimana pikiran saya waktu itu kalau saya tidak salah ya, udah lama. Terus bagaimana mempopulerkan atau apapun istilah, mengenalkan boleh silat bukan hanya sebagai ajang gebak-gebuk, ya, tapi ada keindahan. Nah, concern saya waktu itu adalah kalau dulu saya itu menerima pelajaran-pelajaran tari, pelajaran-pelajaran kesenian dengan gaya lama, non-industrial. Ya. Maksudnya begini, seni di tari lah katakanlah begitu, tari selalu dihubungkan dengan kehalusan budi. Oke. Itu, jadi itu apa namanya ngendon di benak saya, ngendon di benak saya sehingga hampir ukurannya begitu. Ya. Maka saya sebut non industrial, nggak ada hubungannya dengan jualan dan segala macam. Nggak ada. Yang ada yang turun ke saya pelajaran waktu itu ya seperti itu. Maka kemudian waktu itu ya saya usulkan di apa namanya angkringan silat agar ada koreografi itu. Ya. Dan Mas Wan ini loh ya, apa namanya menjadi juri lomba koreografi udah berapa kali? Ya Taris ya. Mas Juri Pak, ngajari juga. Hah? Ngasih workshop juga. Ya, pernah ngasih workshop lagi untuk koreo pencak ya. Iya. Ya, ngide ya. Juri ya. Oh ya, satu lagi. Flash mob. Wah. Flash mob pencak Mas Wani juga. Jadi nih Mas Wani iki jane kental karo apa pencak silat di komunitas di pencak silat jane. Jadi banyak teman-teman sebetulnya yang nggak tahu tentang proses awalnya ya kan. Flash mob pencak ya Mas waktu itu ya kita ya. Itu juga idenya mendadak aja itu Mas kalau nggak salah ya. Iya. Awet ini mau ujuk-ujuk ngobrol, Iya. Mas nak gawe rame-rame terus pencak gitu kan ya Mas. Iya betul. Ya. Nah, itu Mas Wani kita bikin yang pertama itu di Amplas ya Riz ya? Enggak. Di Malioboro di titik nol. Titik nol dulu kok. Iya. Oh iya ya. Iya Mas. Aku lali titik di titik nol. Titik nol. Ya awal-awal masih garing gitu Mas. Oh iya. Oh iya. Oh terus ada tentaranya segala macam itu Brimob ya. Ada Brimob ya. Brimob dari. Terus habis itu ya. Mas Wani ngusulkan lagi di Amplas ada penari ya Mas ya. Betul. Ya waktu itu ada Ayu, ada si siapa? Bojone Dali Dwi siapa? Nia segala macam yang terus mengkoordinir koreo pencaknya itu di Amplas ya toh.
Habis ya latihan di balai kota segala macam. Terus oh iya ada Giwang Topo segala macam kalau nggak salah waktu Betul. itu ya udah Ya. pakai lagunya Giwang Topo. Nah itu syair saya tulis, saya lempar di Giwang Ya, Topo. yang nulis syairnya Gitu. lagunya. Iya, iya. Silat untuk apa ya Mas ya? Siger nih. Banget loh Mas Wani ini kontribusinya top loh ini. Saya itu nek melakukan kebaikan tuh sok lupa. Iya. Oke Mas Wani. Nah, Mas Wani. Kan Mas Wani bikin flash mob pencak juga di Pencak Malioboro Festival yang tahun berapa? 2017 ya? Ya, Ya, yang di tengah-tengah itu ya. Yang di tengah-tengah 2017 kan? Yang ada berapa orang itu kan ya. Terus kemudian Mas Wani yang ngiringi tentang lagunya juga atau Mas ya? Ya. Itu ada puisi ya. Apa? Iya, atau Mas ya ada yang tentang apa? Bahwa Mas Wani isinya loh, saya lebih pencaksilat itu siapa yang memperhatikan kalau nggak salah. Itu sepanjangnya Mas Wani kan loh, yang macake soal sopo kayak lali aku. Jagat kalau nggak salah. Kalau Jagat. bukan jagat lah. Nganu nari toh. Bukan, Jagat itu putranya. Enggak, bukan jagat. Bukan ya? Bukan. Saya lupa. Koncone yang waktu kita Mas Wani jadi kita pengiringan musik terus waktu itu musiknya dari siapa Mas? Si apa salah satu seniman yang diisi itu siapa? Saya lali juga ya. Perempuan? Laki, adewe setahun ning omahe barang, jaluk musiknya segala macam terus musiknya Kok lali ya? Ya. Udah lama ya. itu Rambutnya udah putih. ya, gitu. Jadi lu itu aku. Ya itu juga. Terus Velasmo Pencak itu berapa kali, ya kan? Yang waktu itu 2017 ya, kalau nggak salah ya Rip ya. Yang ya 2017 kan yang ada 17 kalau nggak salah itu. Yang Kalau dan 15 kan kita. Kalau yang di Ngasem itu tahun berapa itu? Wah itu awal, hah? 15. 2015 yang Di Ngasem di alun-alun Sewandanan. Yang itu kita sudah di alun-alun Sewandanan yang 2017 itu. Cuman pawainya terus di tengah-tengahnya ada flash mob kayak gitu kan gitu. Nah, itu yang terus Pak Kualam datang pertama kali kalau nggak salah. Ya toh ditonton sama Pak Kualam kalau nggak salah itu. 2015 yang ada Anies. Ya, oh ya 2015. Oh ya, ya ada Prajambure ketemu sama Capres nomor 01. Mas Wani, setelah kita ngikut PMF, apa yang tergambar sama Mas Wani atau apa sih yang dilihat Mas Wani soal Pencak Malioboro Festival? Wah itu kiri. Saya melihatnya sebagai yang paling dasar sebetulnya silaturahmi antar manusia. Nah, kalau panas diberhentikan dulu sementara Bobi. Oh ya, terus? Oke, terus Mas? Dasariahnya silaturahmi antar manusia, medianya adalah pencak. Oke. Silat gitu. Jadi sebetulnya buat saya juga cukup mengherankan bahwa ribuan orang sejak awal. Ya. Sejak awal saya mencatat kalau nggak salah sejak awal itu sekitar 2000-an. Saya waktu itu tanya siapa gitu. Ya. 1000 terus 2000 ya. Ya, itu. Buat saya cukup mengherankan gitu. Bisa berkumpul dalam situasi yang damai, itu pun antar perguruan, yang bisa jadi tidak saling mengenal. Iya. Buat saya sesungguhnya itu luar biasa. Bahkan sampai yang terakhir kemarin kita di Taman Pintar. Ya, 2023. 2023, saya masih terkagum-kagum dengan apa namanya. Jadi para pesilat ini kan punya keluarga, punya tetangga, punya perguruan gitu. Yeah. Nah dari asal masing-masing mereka dikawal oleh bapaknya, ibunya. Mereka begitu senangnya terlibat menonton di dalam lomba koreografi itu. Yeah. Kenapa saya terheran-heran? Karena itu sungguh-sungguh keriangan yang mestinya dalam keseharian kita bisa dapatkan itu. Yeah. Orang jelas lah hadiahnya juga cuma apa atau berapa kan. Tapi mereka datang berbondong-bondong. Jelas mereka tombok.
Ya, tapi jelas, tombol. mereka menghayati keriangan itu. Iya. Nah, bagi saya tidak ada yang buat saya yang tidak ada yang lebih membahagiakan ketika kita membuat sesuatu dan sesuatu itu berkembang menjadi milik banyak orang dan itu membuat orang bahagia. Itu luar biasa Mas Yosi. Ya, ya, ya. Menyenangkan ya. Menyenangkan. Orang lain. Ya, kemarin sampai saya juga sempat heran apa? Teman-teman, wah aku main nangis sih. Apa? Aku sak tergawa gamelan tampil 5 menit. Ya. Bar kuwi gamelan Ya. kok Nah ketat itu dia, meneh. itu dia. Jadi Ya. truk teko juga kedukke gamelan dipasang main mung 5 menit bar kuwi tarik meneh gamelane. Jadi buat saya itu Ya. itu mengherankan dan kita berapa tahun? 4 tahun ya hilang ya. Ya, 2020, 21, 22, 3 tahun ya, 3 tahun Ya. lebih. Itu Mas, Ya. itu konco Mas Anto segala macam kan waktu itu ngomong itu, wah aku berbes milih gitu loh, ke wong-wong. Iya. Mungkin saya nggak tahu kalau bahasa yang tepat apa. Apakah setiap orang sesungguhnya kalau diberi eksistensinya itu senang. Tapi saya kok tidak terlalu suka menyebut itu sebagai eksistensi. Ya, Eksistensi itu kok lebih apa namanya? Dalam frame saya itu kok dia lebih individual, oh ya, lebih ya. prestasional Ya, gitu. lebih prestasional. Nah, tapi istilah yang lebih akrab bagi saya adalah kalau setiap orang di karaoke, dia akan senang. Lah ra seneng piye wong? Tampil 5 menit bawa gamelan dari Iya. perguruan atau kampung mereka dengan sukarela, kan itu luar biasa. Iya. Yang tahun ini nggak, kalau kemarin Gunung Kidul sama mana ya? Oh Mas Dimas. Mas Dimas Magelang, terus Solo kalau nggak salah. Terus kalau yang tahun 2019 itu Kerawang. Nah, Penuh, bawa Betul, gamelan betul. penuh. Ya, ya. Aku nganti getek-getek ibi. Padahal waktu tahun lalu kita 7 menit masih ya. Kalau kemarin kita dikurangi. Padahal padet ya toh. Wedine nek jurine yuk menggeh-menggeh ya toh. Kan bosan juga kan Mas 2 hari. Iya. Lihat itu kan jenuh juga ngeliatnya gitu kan. Burung nek tampil mau ngepek-ngepek gitu kan. Kayak ini Mas Yosi, yang kecuali yang koreografi, terus yang di depan BI itu apa namanya? Oh Di iya, titik nol, itu apa disebutnya? Kaula. Kaula. Itu kan gila itu. Ratusan bahkan ribuan orang nonton, kemudian join. Ya wis bubar ora ono apa-apa. Iya. Itu sampai sekarang itu memang mengharukan gitu. Mengingat bahwa sekarang kerumunan kalau dari sisi politis ya, Ya, kerumunan itu menjadi modal besar bagi provokator atau apapun itu untuk main gitu. ya, ya. Tapi yang kita selenggarakan itu kok dari awal sampai kemarin tuh insya Allah nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Ya ada percikan-percikan kecil, tapi maksudnya sesama teman itu mencoba untuk mengingatkan untuk tidak di percikan-percikan yang lebih besar. Ya kalau pas pawai gede itu kan 2019 ada aja Mas, Tentu saja. yang mencoba untuk ya istilahnya melempar geni cilik gitu kan ya. Ya, ya, ya. Berharap bahwa nanti menjadi besar, tapi kan ternyata tidak. Maksudnya ya tadi itu tempruan bareng-bareng perguruan ternyata membuat mereka saling mau bertengkar rasa. Ya, ya. Nah, Mas, menurut jenengan gitu ya, dari yang sudah kita lakukan di Jogja segala macam kan Mas Wani ya tahu kan bagaimana kisah-kisah sedih di antara kita ya toh. Dan apa Mas Wani yang bisa pikirkan atau mungkin usulkan tentang entah peranan pemerintah, entah apa, karena buat kita gini lah Mas, ada yang nggak colongan ini cukup berita di sana tawuran. Berita sana lebih cepat daripada berita kita. Ya, ya, betul. Hal-hal seperti itu akhirnya membuat apa yang kita perbuat itu kadang-kadang menjadi kayak bukan muspro ya, bukan, tapi menjadi terganjal. Seperti kemarin itu kan kita nggak berani pawai Mas. Betul. Karena Ya, habis betul. dari Taman Siswa itu kasus Taman Siswa. Ya, ya. Nah, itu membuat kita menjadi ketakutan. Meskipun sebetulnya juga menjadi ketakutan kita untuk
kemudian ada pertanyaan, siapa yang menjamin bahwa ini akan menjadi aman gitu kan? Ya, tidak ada yang menjamin. Terus kemudian teman-teman kayak panitia-panitia itu ada beberapa menghubungi, mereka sendiri juga, aduh aku reso gitu. Maksudnya tidak bisa bertanggung jawab andai kata terjadi ada apa-apa. Karena kan datangnya dari luar-luar kota tuh kan, asal udah ada Jogja bikin pawai, wow, wop, gitu Iya, kan. betul. Terus ngomongnya sama kita cuma 500. Waktu itu loh, wah saya Wah, ngulung, sekali. Iya. ya toh. Nah, wah, trek-trekan belum nggak ikut pawai tapi di sepanjang jalan Moroborro itu pada nongkrong gitu semuanya kan gitu. Nah itu apa sih Mas kira-kira? Maksudnya saya juga kadang-kadang teman-teman itu mentok Mas. Mentok itu dalam arti gini. Ide apa lagi yang terjadi andai kata untuk membuat Pencak Malioboro Festival itu? Maksudnya konten apa lagi gitu kira-kira? Maksud saya idenya adalah maksudnya apa sih Mas? Pernah nggak terbesit sama iya apa yang ditambah iki konten opo gitu? Karena saya dari kemarin tumpul Mas. Tumpul dalam arti satu tumpul satu jenuh. Padahal kayak kemarin teman-teman, waduh kapan itu menikah? Nah, kemarin itu kan sebetulnya karena dikompori konco-konco, gitu kan? Ayo dong lagi gitu. Anehnya kadang-kadang tumpul Mas. Nah, saya tidak mau juga terjadi pengulangan-pengulangan yang tidak jelas dan membosankan. Ya. Gitu. Apa Mas kira-kira Mas? Atau Mas punya ide apa? Terutama perhatian pemerintah dan segala macam. Menurut pandangan Mas Banidi sendiri. Pertama, kalau hubungannya dengan pemerintah itu tentu saja saya tidak menguasai ya. Maksudnya tidak menguasai manajemennya untuk bisa mendekati mereka. Ya. Karena yang saya percaya dan yang saya lihat alami bersama-sama Mas Yosi dan teman-teman, tumbuhnya angkringan silat ini kan organik. Ya. Organik gitu. Ya. Seseorang diajak tanpa ada janji imbalan atau apapun. Organik tumbuh gitu. Nah, Mas Yosi pasti sudah approach berulang kali kalau soal pemerintah dan Mas Yosi tahu sendiri bisa bisa menyampaikan betapa formalisme yang syarat-syarat formal yang harus masuk ke pemerintah itu kan rigid. Ya. Kalau itu saya nggak banyak bicara. Kalau soal ide, mungkin kita bisa taruh ide yang mungkin baru yang kita coba. Misalnya yang belum kita coba itu di ranah sastra. Sastra. Misalnya bagaimana lomba menulis dan membacakan puisi dengan tema silat gitu. Oke. Menurut aku itu perlu dicoba untuk mengetahui, tentu saja gini, frame-nya bukan ukurannya, maksud saya. Ukurannya tentu saja bukan dalam estetika sastra yang daki begitu. Oke. Bagaimana orang menulis puisi yang hubungannya temanya misalnya silat Nusantara gitu. Nah, ini sekaligus akan menjadi test case apakah itu bisa dilakukan atau tidak. Kalau bagi saya kelihatannya positif itu bisa. Positif bisa dicoba. Tinggal dia membaca, menulis dan membaca. Ya. Ada orang main silatnya sendiri atau gimana? Enggak, maksudnya atau gini. semacam pertunjukan atau gimana? Bukan. Jadi kita tulis bahwa lomba penulisan dan baca puisi. Oke. Tentu saja orang bisa menulis di rumah, dihafalke, yuk ditulis nggon gitu, itu terserah. Tapi memang teknisnya temanya disembunyikan dulu. Okay. Tidak dari awal disampaikan temanya nanti ini enggak. Lomba penulisan puisi. Pada hari tiba, orang masuk ke kelas, diberi kertas dan ballpoint. Barulah kemudian disampaikan temanya adalah misalnya silat Nusantara gitu. Nah, di situ mereka akan memeras otak untuk tapi kalau jadi orang disiapkan yang mendadak. Iya. Asik. Karena kalau disiapkan, ya saya bisa menulis puisi di rumah, tak apalke, terus masuk kelas ditulis lagi. Ya. Tapi kalau temanya itu mendadak gitu,
mereka akan memeras apa yang gitu, apa yang bisa mereka Terus lakukan. habis itu mereka Habis itu di forum yang lain, maksudnya di forum yang lain dari penulisan itu, para peserta ini membacakan. semuanya. Iya, Oke. para peserta ini membacakan. Kan kalau kita tadi di awal saya ngomong soal seni dan kehalusan budi, kita tahu bahwa di perguruan Taman Siswa jauh lama, kesenian itu menjadi bagian dari pergulatan pembelajaran. Ya sastra, ya gamelan, musik gitu. Nah itu saya kira menjadi penting untuk dicoba di angkringan silat. Menarik juga sih. Ya, Ya. namanya mencoba ya saya nggak ngerti ukuran-ukurannya yang akan kita dapatkan. Kita mungkin berapa ini lagi ya? Apa namanya? 2024 25 ya? Rencananya ya? Ya, 2025 rencananya mau nyoba apa tuh 2025. untuk PMF lagi. PMF-nya loh ya. Ya. Nah, mungkin nanti tahun depan lah. Mungkin kita rencanakan dari jauh hari, kemudian Ya. kita biasakan dengan itu ya. Boleh juga. Boleh. Ya. Apa. Ya. Mas, sebelum kita mengakhiri lah ya. Saya mau tanya. Entah satu kata, entah satu kalimat. Oke. Menurut Mas, apa sih pencaksilat? Ya, pencaksilat adalah upaya kita untuk mengenal diri sendiri dan orang lain. Mengenal diri sendiri dan Ya. orang lain. Pencaksilat. Ya, Oke. Siap. Jadi memang sebetulnya pencaksilat itu banyak pendidikan tentang karakter bangsa ya Mas ya. Jadi itu yang harusnya kita pahami. Gitu. Oke Mas, ya. saya matur nuwun sangat. Pembicaraan kita luar biasa hari ini. Terima Saya kasih. matur nuwun sangat. Ini sudah menjadi lama lah. Ide ini sebetulnya lama. Terus karena situasi hal yang hil ya soal terkewer-kewer dan segala macam. Sebetulnya ide ini sudah lama. Nah baru sekarang aja lah kita kewujud. Nah, kebetulan kemarin Aris yang ngomong duluan. Mas ayo lah Mas ini. Ya wis sanane opo aku ngono seadanya aja lah gitu lah. Tapi karena kita basicnya ada di fotografi dan videografi sebetulnya kan enggak begitu sulit. Ya, yang sulit itu sebetulnya ngeditnya, kesuwen. Ya, saya kira itu Mas. Mungkin suatu saat nanti saya mengundang Mas Wani lagi membicarakan yang lain. Siap. Saya matur nuwun sangat Ya. bahwa selama ini Mas Wani mendukung kita. Ya toh, mensupport kita. Banyak sekali hal-hal yang sebetulnya ide Mas Wani bisa kita wujudkan. Moga-moga nanti soal ini sastra tentang apa tadi Mas? Puisi tentang pencaksilat bisa kita wujudkan juga. Ya. Mungkin sebagai konten-konten baru Mas. Karena terus terang memang banyak orang ngomong soal pawe. Karena gitu, kalau Mas. di puisi itu atau di apapun itu ide yang baru, saya berharap itu juga bisa menyertakan teman-teman baru. Oh iya. Maka lingkaran kita menjadi membesar. Ya, benar. Terus, benar. nah gitulah. Ya, lomba koreografi saja itu melibatkan juri dari beberapa Betul. ini ya keahlian. Misalnya ada fashion, ada teater, ya, Seniman. ada seniman dan segala macam. Mungkin kalau ini nambah lagi ya, Mas? Ya. Oke, siap. Matur nuwun ya Mas ya. Oke, saya yang terima kasih sekali. Sami-sami. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mau menonton video tentang angkring pencak. Semoga ini bermanfaat dan semoga juga ini menjadi salah satu sumber pengetahuan juga. Kita bisa ngobrol apa saja nanti. Ini adalah kenapa saya mengajak Mas Wani, karena sebetulnya Mas Wani adalah orang yang selama ini selalu membantu kita. Oke gitu ya. Salam angkring pencak, salam peseduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Mas, nyun sewu. Aduh, ini ada kaos. Moga-moga cukup. Asik. Ya. Foto lah Mas kira-kira sama ini. Nah, yang gue kenang-kenangan lah. Kenang-kenangan. Terima kasih. Ya, Mas ya. Sun ya Mas ya. Ye. Oke, see you.